Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga sampai detik ini kita masih hidup, masih bisa menjalankan ibadah puasa yang belum tentu orang di luar sana bisa seperti kita. Salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Ummahat wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk kali ini memberikan kultum tentang mengapa Ramadan identik dengan Al-Quran. Pertama-tama, ketika kita mendengarkan kalimat Ramadan, apa yang terlintas di benak kita? Apakah sahur? Apakah puasa? Apakah tarawih? Atau apakah buka puasa bersama? Nah, ternyata dari semua itu yang Allah inginkan ketika kita mendengar bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, mengapa demikian? Nah, karena pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, puasa itu sudah ada. Jadi yang membuat spesial di Ramadan ini bukan karena puasanya, tetapi karena ada Al-Qur'an di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi sudah jelas bagi kita umat Islam bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi sudah sepatutnya lah kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, ya. Yang biasanya di luar Ramadan belum sempat mengkhatamkan Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran kita dengarkan. Nah, di dalam surat ke-7 ayat 204 yang artinya ketika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah agar kamu dirahmati. Ada banyak cara untuk kita mendengarkan Al-Quran, yaitu dengan mendengarkan kajian, mendengarkan murotal, atau mendengar di YouTube, ya. Nah, yang kedua, Al-Quran dibaca. Nah, yang biasanya membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan itu satu hari mungkin bisa membaca satu halaman atau satu lembar, bisa ditingkatkan lagi di bulan Ramadan ini membaca sampai 1 juz. Yang biasanya membaca 1 juz di luar Ramadan, maka di bulan Ramadan ini membaca 2-3 juz. Karena bulan Ramadan ini kita panen pahala. Kenapa dikatakan panen pahala? Nah, di bulan-bulan selain bulan Ramadan itu, ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan itu menjadi 70 kali lipat. Nah, bagaimana kita mendengarkan ini? Pahala yang begitu banyak Allah berikan kita ketika kita membaca Al-Quran lalu kita sia-siakan. Nah, pahala ini bisa menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Masya Allah ya, ummahat wa akhwati fillah ya. Nah, jadi betapa ruginya orang-orang yang melewati Ramadan ini tetapi tidak menyempatkan waktu atau menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, coba kita pelan-pelan membaca artinya, membaca terjemahannya, karena di dalam artinya itu ada petunjuk untuk kita. Yang keempat, mentadaburi Al-Quran. Nah, untuk apa kita mentadaburi Al-Quran? Untuk membuka hati. Nah, tujuannya apa? Untuk kita mendapatkan hikmah. Nah, yang kelima, Al-Quran diamalkan. Apa yang kita sudah paham, apa yang kita sudah baca, apa yang kita sudah dipelajari, itu kita amalkan. Yang keenam, Al-Quran diajarkan. Walau hanya alif, ba,
kita, itu kita sampaikan, kita ajarkan, yang kita tahu, yang kita pahami itu kita ajarkan. Dan yang ketujuh, Al-Quran dihafalkan. Di dalam surat ke-15 ayat 9, Allah mengatakan sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang akan menjaganya. Maka sudah pasti para penghafal Al-Quran yang menjaga Al-Quran, Allah akan jaga hidupnya sampai di akhirat kelak. Nah, Al-Quran sebagai hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Maka Al-Quran itu jangan dijadikan sebagai pajangan di rumah, jangan hanya dijadikan sebagai bacaan saja. Tapi ketika kita bingung, kita menghadapi masalah, atau kita membutuhkan solusi, menentukan pilihan, maka kembalilah ke Al-Quran, karena di Al-Quran itu semuanya ada, ya. Nah, di bulan Ramadan ini marilah kita coba membuat list atau membuat target. Kita mau khatam berapa kali, kita mau menghafal surat apa, atau kita membaca terjemahan surat apa. Nah, kita buat list, lalu kita buat daftarnya, sehingga di bulan Ramadan ini kita Ramadannya menjadi lebih spesial, lebih bermakna, dan lebih berkah dari Ramadan kita sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.